Dan akan mempresentasikan materi yang berjudul belajar bahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Saya sendiri Melisa Isabara dengan NIM 2411017. Yang kedua adalah Maharani Putri dengan NIM 2411042. Selanjutnya Safia Amelia Putri. Dan yang terakhir ada Jessica Arja. Jessica Mila. Fokus pembahasan pada materi kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan, yang kedua risiko dan pengendalian bahan, yang ketiga akuntansi bahan, yang keempat perencanaan kebutuhan bahan, dan yang terakhir metode pengendalian bahan. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi bahan. Bahan dalam perusahaan manufaktur. Pengertian bahan dalam manufaktur yaitu dalam perusahaan manufaktur, kegiatan utama adalah membuat bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Bahan menjadi salah satu aset utama perusahaan dan harus dikelola dengan baik untuk mencegah risiko kerugian serta pemborosan, kehilangan atau kerusakan. Dalam perusahaan manufaktur, bahan yang digunakan dalam proses produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku merupakan bahan utama yang bentuk produk jadi dan dapat diidentifikasi secara langsung pada hasil produksi. Contohnya tanah pada pembuatan batu bata, kayu pada pembuatan mebel, atau karet pada produksi sepatu. Sebaliknya, bahan penolong adalah bahan yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk atau memiliki nilai relatif kecil dibandingkan nilai produk jadi, sehingga tidak dibubarkan secara langsung. Contohnya adalah paku, amplas, lem, atau benang yang digunakan untuk mendukung proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utama dari produk. Selanjutnya, risiko dan pengendalian bahan. Berikut ini kesalahan pengelolaan bahan dan risikonya. Yang pertama, kesalahan pertama, terlambat memesan bahan. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu perusahaan akan mengalami kekurangan bahan, proses produksi terganggu, pemenuhan pesanan kepada pemesan akan terganggu, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, kesalahan kedua, memesan bahan dalam jumlah atau unit terlalu banyak. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu biaya simpan terlalu besar dan laba berkurang. Kesalahan yang ketiga, memesan bahan berkualitas rendah. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu proses produksi menjadi tidak efisien. Kesalahan yang keempat, terlalu tinggi mencatat harga bahan yang besar. Risiko yang dapat ditimbulkan, perusahaan akan membayar bahan terlalu tinggi atau kehilangan kas. Catatan persediaan bahan tidak akurat dan laporan keuangan tidak akurat. Kesalahan kelima, salah mencatat dan membutuhkan pembelian dan pembayaran. Risiko yang dapat ditimbulkan, laporan keuangan tidak akurat, pengambilan keputusan akan keliru. Kesalahan yang keenam, memesan bahan kepada pemasok yang tidak tepat. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu bahan yang diterima tidak terjamin kualitasnya. Kesalahan yang ketujuh, menyimpan bahan pada tempat yang tidak semestinya. Risiko yang dapat ditimbulkan rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan bahan. Seperti itu ya. Nah, tadi Mbaknya sudah menjelaskan risiko dan pengendalian bahan. Ada di sini lambat memesan bahan. Itu tak alasnya kan tidak ada di situ. Kenapa alasan terlambat memesan bahan? Terus memesan dalam jumlah banyak, memesan dalam yang kualitas rendah, salah. Terlambat memesan bahan itu mungkin karena permintaannya yang tinggi. Permintaannya tinggi terus. Kenapa? Bisa dikatakan itu kenapa? Pemesan bahan dalam jumlah unit yang terlalu banyak atau besar. Apa alasannya? Menyetok itu, menyetok yang secara berlebihan seperti itu. Ternyata pembelinya kurang, minatnya kurang. Nah, ini kan berarti
manajemen yang berarti tadi soal manajemen yang belum bisa menganalisis bagaimana permintaan konsumen. Kalau manajemen bisa menganalisis permintaan konsumen, ini apa kata Mbak Dia tadi apa tadi ya, di bidang tidak begitu besar, kecuali misal barang itu rampung di pasaran, orang bicara membeli, maka kurang-kurang baru hebat yang lebih besar. Ketika misal ya, contohnya apa sepatu ya, sepatu yang kembali ada sneaker misal, nah ini dalam dengan tipe ini misal. Nah ini kembali. Nah, apa pengusahanya, top ownernya bisa menyetok limbahnya, karena tren yang anak-anak muda mengemari sepatu sneaker, katakanlah seperti itu. Nah ini bisa punya, tetapi ketika merek lain, kita misal Adidas Samba, ternyata peminatnya kurang. Apakah harus punya begitu banyak? Kan tidak, ya kan? Nah ini yang harus diketahui. Lagi-lagi kembali ke manajemennya itu lagi, ya. Oke, yang ketiga Mbak apa? Pemesan barang berkualitas rendah. Nah, kenapa demikian? Tahu rendah pesan dulu, ayo. Dari supplier yang sebelumnya itu nggak bisa stok atau Nggak bisa terus harus memesan yang lebih rendah gitu. karena mungkin kan peminatnya banyak, terus adanya itu kan bisa. Penilaiannya banyak, ada yang jadi saja. Itu ini banyak tahu. Memesan barang berkualitas rendah. Padahal seorang owner begitu harusnya tahu kalau memesan dalam kalau ini dia harga barang yang besar dipesan, di mana yang besar? Mencatat harga tinggi yang dipesan. Mengurangi tinggi harga yang dipesan. Menyimpan barang pada tempat yang tidak semestinya. Kok bisa menyimpan barang pada tempat yang tidak semestinya? Padahal kalau kita orang manajemen itu pasti menyimpan pada tempat yang seharusnya. Sepatu ditaruh lagi. Prosedur pembelian barang. Prosedur pembelian barang mencakup permintaan dari gudang atau produksi, pembuatan surat order pembelian atau SOP oleh bagian pembelian, persetujuan faktur dan pembayaran SOP yang telah disetujui pemasok dikirimkan kepada pemasok. Sementara tembusannya diberikan kepada bagian yang terkait untuk proses penerimaan, pencatatan dan pembayaran barang. Penerimaan barang dilakukan oleh bagian penerimaan dan diverifikasi bersama bagian pembelian untuk memastikan jumlah dan kualitas sesuai order. Bahan dicek berdasarkan teks tulis dan dicocokkan dengan spesifikasi pada order pembelian. Setelah itu dibuat laporan penerimaan barang yang dikirim ke bagian pembelian, akuntansi dan bidang sebagai dasar pemberitahuan, persetujuan faktur dan penyimpanan barang. Selanjutnya penyimpanan barang. Setelah barang diterima ke bagian penerimaan dan laporan penerimaan barang dikirimkan ke bagian gudang, barang kemudian disimpan. Bagian gudang bertanggung jawab terhadap keutuhan barang dan mencatat pada kartu gudang bahan-bahan yang diminta untuk produksi. Selanjutnya persetujuan faktur pemasok dilakukan oleh bagian akuntansi dengan mencatatkan faktur dengan order pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan kesesuaian barang dan harga. Setelah sesuai, faktur menjadi dasar pembuatan voucher atau bukti utang yang kemudian dijurnal dan diposting ke akun kontrol serta ke buku pembantu utang dan timbangan. Prosedur penggunaan bahan atau pengantar. Penggunaan bahan oleh bagian atau departemen tertentu dilakukan dengan cara mengisi formulir permintaan bahan atau buat permintaan bahan yang disampaikan oleh bagian bahan. Formulir yaitu formulir permintaan bahan berisi informasi tentang merek pesanan, departemen atau bagian yang memerlukan jenis dan kuantitas bahan yang diminta. Sampai yaitu ada gambarnya bagian
Kemudian akuntansi mencatat penggunaan bahan ke dalam jurnal. Selanjutnya yaitu kemudian akuntansi mencatat kuantitas dan nilai rupiah bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu akuntansi bahan. Akuntansi bahan menyangkut penggunaan angkut untuk mencatat pembelian dan penggunaan bahan. Akuntansi ini juga menyangkut penentuan biaya bahan yang digunakan. Terdapat dua sistem utama untuk mencatat pembelian dan penggunaan bahan, yaitu sistem periodik atau sistem fisik, kemudian sistem perpetual. Sistem perpetual yaitu pembelian dan penggunaan bahan dicatat secara terus-menerus ke akun bahan. Setiap transaksi melalui akun kontrol persediaan, sementara rincian mutasi dicatat pada kartu persediaan sebagai rincian pembantu. Ini memungkinkan nilai persediaan dan biaya bahan yang digunakan ketahui sewaktu-waktu. Selanjutnya sistem periodik. Pembelian bahan dicatat pada akun pembelian dan bukan langsung ke akun persediaan. Penggunaan bahan tidak dicari selama periode berjalan, sehingga biaya bahan yang digunakan baru dapat diketahui di akhir periode melalui perhitungan fisik persediaan. Biaya bahan dihitung dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya yaitu penentuan harga perolehan bahan. Harga perolehan bahan adalah seluruh pengorbanan ekonomi, baik kas maupun non kas, yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan hingga siap digunakan dalam produksi. Harga ini mencakup biaya beli sesuai faktor pemasok serta biaya tambahan yang diperlukan seperti biaya angkut, biaya penyimpanan awal, dan biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelian bahan. Contoh jurnal pembelian bahan. Perusahaan Omega membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing seharga 1 juta dan 500. Jika perusahaan menggunakan akun terpisah dari bahan baku dan bahan penolong, maka benar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Bahan baku yaitu 1 juta, bahan penolongnya 500. Utang dagang ini dari 1 juta ditambah 500.000. Hal lain yang harus diperhatikan dalam mencatat pembelian bahan adalah masalah potongan tunai, biaya angkut, dan biaya aktivitas pengadaan bahan. Ini uraian masing-masing tersebut. Ada potongan tunai. Potongan tunai dapat diberikan oleh pemasok kepada pembeli yang membayar sesuai jangka waktu yang ditetapkan pemasok. Dalam praktik bisnis di Australia, potongan tunai Amerika. Ya, lebih benar. Dalam praktik bisnis di Amerika, potongan tunai umumnya dinyatakan dalam termin, misalnya 2/10 dan atau 30. Termin tersebut menunjukkan pembeli akan mendapat potongan tunai sebesar 10% dari harga bahan yang dibeli jika membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi dan batas pembayaran terakhir adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Potongan tunai mengurangi jumlah Berarti ini ada potongan tunai selama 1 bulan.
Neto bruto aja dengan N berapa itu? N plus 10, N 30, terus itu jalan? Hah? Masih ada? Nah, gitu. Nah, ini nanti bisa jadi saya masukkan ke dalam soal AS. Ya, seperti perhitungan-perhitungan yang ada di masih administrasi. Kita UAS itu tanggal 2 sampai Perolahan masing-masing kemudian metode rata-rata menggunakan data rata-rata, metode MTKP atau TIKO diasumsikan berasal dari pemilihan pertama, dan metode MTKP atau TIKO diasumsikan berasal dari pemilihan terakhir. yang masuk tujuan ya. Masuk tujuan ya. Enggak benar. Lanjut dulu lah. Anak buat bahan ini benar di sini kan ada alokasi dari aku bilang tadi, maksudnya lanjut ya dengan menjelaskan ada di aku di sini adalah alat untuk mengangkut pesanan, bisa jadi itu motor, bisa jadi itu. Satu, perencanaan kebutuhan badan rencana kebutuhan badan berkaitan dengan dua keputusan utama. Satu, berapa banyak dana yang harus dipesan, kuantitas pesanan, dan durasi kapan Rencana kebutuhan badan. setelah keputusan pesan kuantitas pesanan, dua kapan dana yang harus dipesan, waktu pemasanan. Perkembangannya adalah menyeimbangkan dua biaya persediaan yang saling menyeimbangkan. Satu, biaya simpan holding cost meningkat jika perusahaan memesan dalam jumlah besar. Biaya pesanan ordering cost meningkat jika perusahaan terlalu sering melakukan pemesanan. Perusahaan harus menentukan jumlah pemesanan yang paling efisien agar total biaya persediaan minimal. Ada tiga faktor, yaitu ada faktor biaya simpan, biaya pesan, dan kuantitas pesanan ekonomi. Kedua, EOQ, Economic Object Quantity. EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan optimal yang meminimalkan total biaya pesanan dan biaya simpan. Makna EOQ kuantitas pesanan ekonomis adalah jumlah unit yang paling tepat dipesan pada satu kali pemesanan, sehingga total biaya persediaan pesan ditambah simpan berada pada nilai paling rendah. Tiga, konsep grafik EOQ. Satu, biaya simpan meningkat jika kuantitas pesanan makin besar.
Biar semuanya. Resiko yang tidak negatif bisa seperti ini. Ya udah, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.